Nabi Adam juga. Gitu. Hawa. Karwane gini, edok ketemu lanang. Kalau sudah punya istri, langkah selanjutnya hubus syahwah berbentuk walbani, anak-anak. Artinya, jenengan kalau sudah nikah mesti pengen punya anak. Mula berbahagialah Anda yang kepingin punya anak sampai kadang 10 tahun gak dikasih anak itu, jenengan berbahagialah. Karena tutup iki mau gak begitu banyak. Tutup sampean urusan garwa, suami dan istri. Kadang-kadang tuntutan nafsu sifat basariyah harus punya anak. Nggak ngoten nggih. Makanya iki kanggo gedhekno atine wong sing suwe gak duwe anak. Sebab anak ini nanti, mohon maaf, yang kita sukai akan menjadi tutupnya. Nomor 3, wal qanatiril muqantarah. Isinya minat zahab, wal fiddah, wal khayli, dan lain sebagainya. Dunya brono. Dunya brono. Ini Pak yang akan menjadi tutupnya hati sampai. Akhirnya sampai susah, bisa jadi gara-gara garwo anak harta benda. Jenengan senang gara-gara 3 perkara ini. Ini bagi mereka yang belum mengenal tauhid. Mesti siapapun kita. Mesti menuduh susahku karena istri, suami, anak, harta benda yang kolep atau sesuatu yang sudah dihabiskan Allah. Bagi kita yang belum bertauhid, belum mengikuti ajaran Rasulullah, mesti iman kita gelisah dan senangnya karena tiga hal. Roh itu Pak, mandangnya terhadap makhluk berupa 3 ini. Padahal tidak roh sadari siapa di balik layar itu yang menguasai garwo, suami istri, anak, dan harta. Makanya kemarin saya katakan, bikuli mukawwana, iku ing dalem saben-saben seluruh makhluk. Syai'un utawi ana perkara. Khafiyun kang samar. Terus dijelasno di dalam syai' itu wahwa wujudullah. Di dalam diri seorang beberapa makhluk itu sebetulnya adalah ada wujudnya Allah. Itulah sang yang berperan. Oleh karena ilmu tauhid kita tolak, maka jangan harap Anda akan bisa memandang, bersaksi, beriman terhadap sebenarnya siapa yang disebut Al-Hayyu, yang disebut Al-Khafiyu, yang samar, yang hidup. Jangan harap. Itulah akhirnya kita disebut golongan hati yang buta kepada Allah. Ingat, resiko hati yang buta kita di dunia ini, apa yang sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 72. Siapa di antara kita manusia mata hatinya buta terhadap Tuhannya, maka di akhirat pun juga begitu. Wa azallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalan. Semua tidak ada yang aku tutup-tutupi. Aku jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Urusan Anda marah terhadap saya, rapopo, aku gak akan marah. Tetap tak marah. Rapopo. Nggak, aku gak akan mengatakan jenengan marah. Itulah proses Anda. Nanti ingat, jikalau Anda sudah hati ada satu kesadaran, Anda mesti akan mengatakan, oh iya, bener omongannya wong gendeng. Sementara waktu anggap aku orang gila. Rasulullah pun dianggap orang gila. Minjinah. Muhammad itu adalah orang gila.
Wong dunya wujud kok cari gak wujud. Wong dunya enak kok cari ini. Kok katanya itu menghalangi hatimu pada Allah. Oke, untuk sementara waktu tak malu. Zalika mata'ul hayati dunya, masih dalam surat Al-Imran 14. Apa yang di depan tadi 3 perkara yang menutupi hatimu, garwa, anak, harta benda, iku mata'ul hayati dunya, kesenangan kehidupan di dunia. Artinya gini, walaupun menurut ayat ini nanti bab fasal ini menerangkan akan menjadi tutupnya hati Anda 3 perkara, tapi bukan berarti itu akan selamanya menjadi tutupnya hati Anda. Itu justru nanti akan menjadi satu kendaraan syariat tumpaan jenengan untuk bisa bertemu Allah. Bertemu Allah. Bertemu Allah. Kok bisa? Dalam istrimu ada siapa? Dalam suamimu ada siapa? Dalam anakmu ada siapa? Dalam harta bendamu ada siapa? Jikalau Anda sudah tahu siapa di balik layar itu semuanya, maka walatan sana si bakaminat dunia. Ojo kok tinggal bojomu, ojo kok tinggal anakmu, ojo kok tinggal kerjaanmu. Justru itulah fasilitas yang Allah berikan terhadapmu sebagai ujian untuk kau jadikan sebagai kendaraan dirimu untuk bertemu Allah. Nah ngeten iku tak kandhani pisan pindho bojoku iku nyalahno aku wae. Malah kula niki nek kongkon nek ayo ngaji terus pegatan ae. Misale ngoten. Iku sebabnya ora paham Pak Garwo panjenenganku. Wis meneng wae. Tunggulah waktu di mana Allah akan nyentil terhadap hati garwo jenengan. Nanti kalau beliau terbuka dan sadar, mesti mengatakan, oh iya ini bener awakmu dia. Untung aku durung modar, ya, wis ono kesadaran. Dan nantinya begitu. Jangan kesusu dulu, jangan terlebih dahulu Anda memvonis untuk mengambil keputusan untuk jenengan tinggalkan. Tapi ada juga Pak, seseorang itu sih nggak kuat. Nek bojoku iki rewel-rewel. Pak ijol gak kurang wong lanang. Lah ngoten nggih Bu. Sing wet lanang ya ngono. Halah. Masih aku dhewe gak kurang wong wedok. Lah ngoten nggih. Wis ta nek nebut nomor perkara iku ramari-mari. Lebih-lebih jenengan yang sudah punya anak. Kau harus memikirkan bagaimana anakmu. Janganlah perkara itu menjadikan Anda terus berpisah. Jangan. Wis sak mampu-mampu mubah legrek banda wis rapopo. Ingat sampai ndelok film India. Lakon niku awale iku legrek. Gitu. Tapi akhirnya endingnya ono sing tambah legrek ngono wae. Lakon niku mburine iku menang keri. Biasane ngoten. Jikalau tidak biasa legrek terus ya wis mburek. Zalika mataul hayati dunia, itu hanya sebatas kehidupan apa yang ada di dunia dohir jasmani ini. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Kehidupan di balik itu ada. Ada yang lebih mulia. Itu yang harus kau raih dan itulah tempat kembali yang terbaik. Artinya apa? Nek garwa sampai muring-muring menengok sampean deloken saka di belakang garwa. Jangan garwa muring-muring mecah piring jenengan mecah toples. Nek mari lak getun. Biasa ngoten niku. Bojo mecah gelas jenengan mecah piring. Bojo nyaduk magicom jenengan nyaduk mesin cuci. Entek mari niku getun. Ya wis. Tapi ingat Pak,
Nafsiku nggak akan pernah ridho. Tatkala Anda akan masuk di dalam yang sebenarnya alam yang sebenarnya itu alam akhirat di balik alam dunia itu. Yaitu alam yang dihuni oleh keahatan Allah di belakang suami, istri, anak, harta benda. Di situ. Ini hanya Allah izinkan bisa masuk terhadapnya hanya liman kana yarjuwaha. Ayatnya kan wal yaumal akhirah. Surat Al-Ahzab 21 itu teladani kanjeng Nabi. Yang bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini adalah ruh yang ada keinginan dan berangkat keinginan itu untuk menemui Allah. Otomatis tidak lepas jenengan ini dari wasilah khusus yang harus jenengan bawa yang nantinya kami bahas di dalam tahapan dzikir. Ada nanti tahapan dzikir, jenisnya dzikir ada di situ nanti. Bapak Ibu, untuk sementara waktu, bagi khusus pemula loh ya, ojo gampang sik sampai senggolan, banyak-banyak berhubungan dengan 3 perkara tadi. Hubungan no, tapi ojo gelek-gelek hubungan. Jikalau Anda hubungan terus-menerus, cukup secara jasmaniah saja. Rohaniah jenengan harus berhubungan terhadap siapa di balik layar, istri, suami, anak, harta benda. Monggo, boten mau. Hitung-hitung sampai ngelatih hati sampean gampang iling, opo gampang lali. Dilatih. Kalau yang sudah senior sih, mah plek, urip. Maksud saya yang pemula-pemula, apalagi yang baru mengenal tentang dinut tauhid. Ingat, penghalangnya mata hati adalah sesuatu selain wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam hati. Itu dijelaskan Allah dalam surat Yusuf tadi, ya, yaitu terkait masalah nafsu itu selalu mengajak keburukan terhadap Allah. Tapi ingat, dibalik itu semua illa ma rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Mana? Inna robbi ghafurur rahim. Ini gila. Tak simpul ke dari surat Yusuf tadi ada kalimat nafsu. Ini sama dengan keterangan kemarin. Orang yang belum bertauhid sehingga tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, yaitu di belakang alam dunia ini, nafsunya mesti elek. Roh itu selalu mengikuti nafsu yang ngajak jelek. Inna nafsa la amaratum bisu itu tadi. Selalu lalai pada Allah. Gak sadar bahwasannya semua yang harus kita saksikan itu wujudnya Allah, bukan nurnya Allah makhluk. Tapi menganggap dia itu sudah benar. Kalau aku sudah benar, sudah betul-betul menyembah Allah, padahal masih jauh. Karena tertutup hati kita dengan selain Allah. Mandangnya ya mandang apa sih jadi tutupnya hati kita. Inilah yang Allah sebut sebagai ainul a'ma, mata hati yang buta terhadap Allah. Bukan buta terhadap duniawi, ya enggak. Butanya terhadap wujudnya Allah. Jadi alam dunia ini Pak, akhirnya sebagai penghalang ruhaniyahmu itu tidak bisa masuk ke alam akhirat. Boten saged. Walaupun jenengan alimo koyo opo dalam hal ilmu dohiriyah, dalam hal ilmu syariat, kowe nek ngomong nek salatmu iso kusuk rene tak jotos ya Pak. Boten saged Pak. Ngapunten yang kata. Boten saged. Walaupun istilah saya sudah disebut al-masyayikh, al-alim, al-alamah. Udahlah. Waktu sholat nggak bisa, ruhaniyahku itu bersaksi
dengan benar terhadap wujudnya Allah dalam kurung khusyuk boten saged. Sing iyo Pak, sing iyo yang mesti terjadi, hatiku mesti ketok bokong semok, isine bokong semok garwa anak harta benda. Nek gak nyun sewu, wah gak iso aku ketok udeng-udengan jubahku sak lebreh tutup nisor tasbihku kene tutup Surabaya nanti kalau ngeten-ngeten kusuk saya wong santriku sak mono kae kuwi nek gak percaya tak dudono rene cuk rene yo tak jotosi ya gregeten aku boten saged niku tipu-tipu daya nafsu di dalam diri saya beban toh Pak mosok wis pengikutku sak pirang-pirang kok aku gak pucuk gitu tak beban toh wis sekarang itu zamannya keterbukaan publik. Abang yo abang, putih yo putih. Jerone ati iki ora iso jenengan bojoki, ora percaya. Oke. Sampai tadi berangkat ngaji iku alasan nang bojo sampean. Alasan budanya buat gawe, buat alasan apa? Sebab apa bojo sampean gak anu apa jenenge gak setuju nek sampean ngaji. Gak ikhlas. Wis sampean golek kesempatan wis pamitan kerja. Udah, Pak. Mulai nanti gak iso sampean nek tekon di Mas ngaji, gak iso. Lesan iku mesti ngomong tapi ati sampean gak iso ngomong kerja gak iso. Mesti ati iki ngomong ngaji. Alasan sampean lembur. Wis gak iso Pak nek putih ya putih, nek ireng ya mboten saged ati jenengan bohongi mboten saged. Lagi nek goleki maling niku gampang. Sing bersangkutan celukan. Aku nyolong pulpenku. Buatan. Tapi kira-kira ati saged jawab. Buatan saged. Tetap ngomong iya. Wis tak. Yun sewu. Kita rumah tangga. Sampai ono hubungan ambek wong liya. Sampai mesti berupaya nutupi sekiranya garwa sampai ini mboten semerak. Ngoten. Ditakoki. Sampai hubungannya ambek kae ta? Ora. Lah ngoten lho. Ngelesane ati sampean gak iso bohong mesti ketemu sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur percuma awak dibohong ngaku wae kok kula ngaku kok diulek kae ikulah kesalahan awal kita lah sing bener ya apa yang bubuh iki bener kok gak ngerti lho ya nek menurut kula bener ibu atau bapak nek seneng wong liya kondo bojomu sih Bu kalau seneng kae angsala iki hati sampean ngomong sih biar sampean tidak disebut sebagai orang yang selingkuh ngomong sih terus terang mumpung durung burine nek gak oleh yo ojo budal ngoten lho nek oleh yo budalo gak enak toh Pak garwa iku nek dituduhno sik engko dhisik sak dereng kelakon iku rumangsa diwongno wong tapi nek garwa sampean jawab ojo Mas ojo Dik misalnya iku jenenge geblake mbing wis ngoten mawon ojo diterusno daripada rame pun jadi 3 perkara inilah miturut pasal ini yang menjadikan sebab hati seseorang itu tertutup dengan Allah akhirnya menjadi hati yang gelap. Terus piye caranya sebagai kesimpulan? Proses sebab butanya mata hati sebagai berikut. Di pasal 2 hati yang buta. Gara-gara hati atau roh melihat, menyaksikan, mencintai kesenangan kehidupan dunia yang menjadikan nafsu sebagai jebakan untuk membelenggu roh di dalam kegelapan sehingga hati menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini diterangkan Allah dalam surat At-Takatsur yaitu Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan 3 hal tadi, hati lo bukan jasmani, maka itulah
yang menjadikan hati itu buta dan selalu lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung iki gak ada, bagaimana solusinya? Turun, ada solusinya di belakang. Sekarang tak omong piye solusinya. Siji ngaji yo tentang tauhid, pahamono. Loro laku tauhid. Hatimu iki, rohmu iki berlakulah untuk wa amilus sholihah, laku kholwat. Telu terus menerus. Dengan cara inilah Pak Bu, maka telung perkara sing nutupi hatimu datang Allah, sehingga hatimu sampai kapanpun akan menjadi hati yang gelap dan tidak bisa mencapai makrifat Allah. Sedikit demi sedikit Allah akan hilangkan. Ini Allah sampun memberikan cara di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin betul-betul makrifat pada Tuhannya, maka ada dua hal. Satu, amalan sholihan. Itu tadi, melakukan perbuatan hati dengan perbuatan yang bagus. Berarti ada tiga tadi, ilmu, amal, istiqomah. Lalu yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika Anda melakukan segala bentuk perbuatan apapun, jangan ada di dalam hati sampai itu selain Allah, selain Tuhan yang melakukan. Jangan. Artinya jangan pernah hatimu beriman kalau aku makhluk yang bisa melakukan, atau makhluk lain yang bisa melakukan. Seperti kemarin sebelum ngaji kita dihujani hujan, akhirnya keratak mungkin dalam benak hati sampai iki ngaji kok yono gangguan nih, keratak akhirnya jenengan nyalahno udan. Yang menyebabkan keratak akhirnya seakan-akan mengganggu di dalam proses belajar mengajar kita adalah air. Iku saya. Nah hakikatnya sebetulnya Allah batin, Allah dohir. Allah batin ya urip, Allah batin ya banyu iku. Berhubung kau melihat makhluknya ada, berarti banyu kau tuduh mah. Ben sampean iki jaba jero iku wis gak bojo. Ngoten lho maksud kula. Jero ya Allah, jaba ya Allah. Ning kono ngomong, lho iku lah alirane dudu aliran Qadariyah, aliran Jabariyah. Wis, engko kuwi paham dhewe lah. Ojo fanatik nomo ngoten. Hanya dua hal itu tadi. Untuk bisa Anda selesai dari persoalan, yaitu kebutaan mata hati, yaitu tadi. Urusan jenengan iki, tiga perkara iki, masih melekat di dalam jasmani, tidak apa-apa, karena ayatnya memang Allah mengatakan, jangan kau tinggalkan urusan bagiamu dunia. Tapi satu hal, darul akhirah, hubunganmu, roh iki langsung padaku, ya jagon. Dengan cara, ya dua hal tadi. Pasal yang ketiga tentang visi dan misi nafsu. Berawal berangkat dari cerita Nabi Adam tadi, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu yang diwelingkan Nabi Adam ambek Siti Hawa. Kuwi pingin terus bermukim di surga enggak? Wis terus no ono kuno. Terus no sak karep-karepmu ono negeriku iki. Iki maksudnya jenengan makom musyahadah. Inilah alam akhirat di belakang alam dunia ini. Sampai ojo mandang alam akhirat, nek wis dunia ini kiamat kesuwen namanya. Lapo sampean tutup ono. Inilah perbedaan pembelajaran tentang ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat iku ndudono asline. Buka isine ning ati sampean iki, abang nek abang, putih nek putih, ora bisa dibujuk.
Ilmu syariat itu ilmu kulit. Ilmu yang tidak bisa kekal. Membahas tentang sesuatu yang tidak kekal. Dan itu masanya masa kita dulu. Di saat kita itu masih ibtidak, sanawi, aliyah. Lah masa sekarang sampai ini masa wis ambu lemah. Mosok terus-terusan kate belajar atau ngelakoni ilmu sing ono masa sampai waktu kecil dulu. Enggak toh? Iya terus gak apa-apa urusanmu dewe. Itu urusanku namung nuduhke kabar sing apik. Wahai saudaraku yang tidak kuanggap, yang tidak kulihat dari segi agama atau kepercayaan, ndak, masamu iki wis ambu lemah. Yo, tak kandani yo. Kuwi arepe menghadap masa yang mesti itu terjadi. Apa yang perlu Anda persiapkan? Urusan syariatmu 10%, ya wis kuwi ae. Toh akhirnya bakal anak sirna. Sekarang harusnya Anda itu memikirkan dan membahas dan berperilaku rohaniyahmu itu bagaimana caranya bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Seperti ceritanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masuk nang alam akhirat. Urusan sak jasmaniai mlebu ka rohaniyahnya itu terserah. Jenengan mangke ilang sak jasate wis terserah. Urusan Allah. Kolwat jero kamar, hilang sak jasate. Karena sampean eksisnya punya ilmu rogo sukmo. Nggih Pak nek mlebu nang ngene nyun sewu. Iso balik ra apa-apa jarine arek-arek. Nek gak iso balik. Iku sebetulnya sampean mikot seperti Nabi Ilyas. Mau balik nanti saiki. Sak rogone. Nek Kanjeng Nabi lah mboten. Kanjeng Nabi itu khilaf, ada yang mengatakan biruhin fakot, wakola aidon ma'a jasadihi. Sak jasadi wis saenakmu milih sindi. Tapi akhirnya kembali. Kalau jenengan ini nanti, walaupun tidak ada dasaran rogo sukmo, ketika jero kamar kholwat hilang sak jasate, ya wis. Ojo kakean cocot. Ya dah. Balik gak balik ya wes urusane Gusti. Loh, sampai masih sanksi nang Allah. Enak apa ya? Seperti Nabi Idris. Sampai saat ini gak gelem. Masalahnya itu cerita Nabi Idris dulu. Sopo sing pingin mlebu surga yang harus mengalami kematian dulu. Iki bahasa syariat. Akhirnya Nabi Idris itu Gusti kula pengin kaya apa sih kahanan surga. Oh iya. Tolong sampai jajal kula patenono. Dipateni oleh Gusti Allah. Dipateni. Ya Allah. Jadi berangkat sak jasate nang ngene surga. Pintere Nabi Idris iku nggawa bekiat. Ngerti bekiat? Sandal. Makanya jenengan iki disunik mati sandal ono. Udah. Ketika sudah dimatikan Allah nang surga. Wis ya apa? Enak weco. Wis nek kuwi wis ruh ngrasakno tak balik nang donya maneh. Nggih. Ngoten. Akhir nang donya. Tapi sandalnya ditinggal ning surga. Ketika ada di donya, Gusti, sandal kula keri. Iki asli Nabi Idris mau ning donya. Nyun sewu wallahi billahi tallahi. Jenengan nek wis mancik ning musyahadah. Gak kepingin nong dunia maneh. Artinya kalau hatimu sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ruhaniyahnya ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, aku yakin hatimu tidak akan kepencut dengan urusan tuh hati lo, roh, bukan jasmani. Paham ya? Saya bersumpah atas nama Allah, siapapun Anda, jikalau estu betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadi kekasih Allah, berarti menjadi kekasih Allah jenengan sudah di musyahadah loh ya, sudah di akhirat mau nanggone alam ahadiyah, alam ahadi Allah. Aku yakin jenengan kalau dikembalikan ning dunya roh mesti jenengan iku gak kepingin di dunia lagi. Walaupun bojomu iku
status seperti Nabi Sulaiman. Boten purun. Artinya ruhaniyah jenengan ini Pak Bu nggak akan bisa terpengaruh dengan kebiaran itu. Tonggo sampai besok tuku mobil jenengan iki kayak cilik melarat terus nggak akan kepingin tuh. Tapi nek jenengan ini siapapun kita rohaniah belum pernah masuk ke alam akhirat wis sinten Pak gak kepingin dunyane sukses ngomong ini tak sabluk kowe setau boyo kepingin siapapun kita Pak. Ini memang sifat basariah dan basiroh seperti itu. Nanti kita akan membahas di dalam sifat basiroh dan basariah. Ternyata di dalam alam rohaniah kita itu ada pohon dua yang menjulang tinggi. Ada pohon basariah, ada pohon basiroh. Begini kok gak ini gambar ini. Ya nggak sempat gambar dulu. Padahal sudah tak gambar di aslinya kitab. Aslinya kitab sampun dulu gambar. Jadi dia lupa kata gambar. Gambarannya ngeten wis kok ada masalah sajarotani. Sajarotani itu ada Pak, pohon dua itu. Nanti aja. Bon. Jikalau Nabi Adam sudah dipenging seperti itu, bentuknya jenengan kali itu loh tertuang di dalam surat Al-A'raf 172. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Ini menceritakan Nabi Adam tadi. Hal itu menggambarkan terhadap diri kita sebagai anak cucu Adam bahwa saat ruh sebelum Allah tiupkan ke badan, Allah sudah membuat perjanjian terhadap ruh. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam ayat itu poinnya aja tak tulis. Allah berkata, Alastu birabbikum, jenengan jawab, qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Ini Allah yang berkata. Betulkah kau nanti akan setia padaku? Nah, umpama dijabarkan di syarah. Betulkah nanti kau tidak bercinta pada anak, istri, harta benda? Betulkah kau nanti tetap hanya bersaksi nyawiji terhadapku? Jenengan jawab, roh iki. Olu mongko podon jawab. Niki wonten alife. Karena ini menunjukkan jamak. Oke. Olu mongko podon jawab sapa ruh bala nggih sahidna nyekseni sapa ingsun ing jenengan. Artinya syahidna ini tetap kula bercinta, mencintai, mengimani, mung datang jenengan. Gambarane ngeten wong kuwi. Kalau jenengan ini sudah bisa masuk alam akhirat di suami, istri, anak, harta benda, berarti janji sampean itu sudah Anda penuhi. Tapi iki masanya jenengan itu sebelum balik. Ketika masuk masa balik dewasa, ayo ngomong. Sejarah mengatakan Nabiullah Adam juga begitu. Terusnya ayat Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Intinya iblis moro nang Adam dan enak mulfiku kekal. Wis tak cobaan enak. Jadikan aku sebagai penasehatmu. Iku awal sampai kali dulu masuk akhir balik ini Pak. Dewasa. Nafsu dalam diri kita ngomong. Berokokan nggih. Anak sing nyocot ing wingking. Pulang ngaji mbek rokokan gak ditata krama. Gak ngereten raimu. Memang Pak, kalau kita ngaji di syariat dulu, saya memang alami. Jangankan
awak dhewe iku nyun sewu ya. Rokokan, ngerotona pulpen disambok ambek guru. Apa kok ngono? Dudono. Wis ndang Mario ngajine, pulpen dideleh iki. Buku ditutup, ngoten niku. Langsung disambok. Nek ngantuk dijarno. Nek sampak melakoni pulpen dirutuhno, buku ditutup wis. Ampun-ampun wis. Mboten angsal. Apa maneh rokok? Nek turu ya wis wajar, bengi begadang putate. Kalau ngaji ning babakan hakikat los sembarang monggo. Nggih. Dene nek sing nyocot berarti ketara iku mung syariat. Mboten mawon. Ngel-ngel. Kita sebagai murid dulu nggak boleh. Ojo maneh ngombe. Yang ngono kalau sudah bahasa hakikat malah tak kongkon gawe kopi. Wis dikene kopi amen. Rek gawe yo rek wis sak cukupe ae sing gelem. Ya separuh tuku kopi, separuh yo oleh gratisan ngono lho. Sakno sing marung. Pun. Ketika kita masuk akil balik, disitulah jenengan kali kula persis seperti Nabi Ibrahim mendekat terhadap pohon huldi. Nggih. Berarti wujudnya telumang adalah sebutan as-sajarah. Pohon hul. Kan sebelum Nabiullah Adam itu mendekatkan sudah diweling oleh Allah. Di warning dam, silakan hidup di negeriku ini dengan catatan wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau mendekati pohon itu. Hanya begitu. Jikalau kau mendekat, nek dijabarno, mesti kau kepingin, nek wis kepingin berupaya untuk meraih, karena di situ ada setan, ada iblis yang akan menjerumuskanmu. Cetah iki nabi, Pak. Nabi ya rasul, ya toh? Lah wong kita secara syariat bukan nabi, bukan rasul. Luwih kuat endi takwani? Tapi itu aja kejerumus. Akhirnya Allah ngusir. Iku artinya jenengan kali kula niki roh niki sudah mendekat sing lanang nang wedok, sing wedok nang lanang. Lah ciri nih buah kuldi ini wonten rambute. Ojo bayangno sing aneh-aneh. Seperti gandum, sampean buka lan nggone tafsir Jalalain. Seperti buah gandum. Kalau di sini mungkin Indonesia jagung, sampean tolak ira. Opo jagung kok wonten rambute lho ngoten. Lha niku nyenengno. Apa maneh dulur kula sing ning Madura. Dan makan pokoknya adalah jagung. Oke. Artinya apa to, Pak? Perkara telu niki le. Asyajarah. Jadi siapa yang mendekat mesti kepingin. Zaman kenal Tarsana. Sing alas nih kalau. Gak ada hatinya ingin mempunyai mobil. Karena gak mendekatmu. Coba sing ono kota. Tonggone tuku mobil. Mesti jenengan kepingin. Wis kepingin. Gara-gara mendekat. Coba. Jenengan ketika akil balik. Ojo gembul wong wedok. Gembul wong lanang. Ojo metu-metu. Niki mudah caranya sampai untuk tidak kena gangguan rayuan nafsu di dalam diri kita. Yun sewu, Pak. Yugo sampai belajar seperti itu. Metu tidak, udah langsung sebelum balik masukkan pondok pesantren. Sampai nggak usah mikiri piye bondone lancar ojo. Karena masa anak-anak kita itu perlu pendidikan babakan ilmu jobo. Ya dah. Babakan ilmu dohir. Ketika saat di ibtidak, sanawi, aliyah, udah biar dia itu memahami itu. Golek pondok sing gak ono wedokane artine santriwati dan santriwan itu terpisah, gak bisa ketemu. Silakan letakkan di situ. Wes. Ini untuk menjaga. Nanti ketika sudah lulus aliyah, udah masuki pengajaran tentang dinut tauhid. Udah, dan ini sih penak nanti itu gak nemen-nemen. Tapi enggak ya kita. Kita dulu ceritanya enggak seperti itu mayoritas.
Akhirnya kita mendekat terhadap pohon itu, otomatis dengan ada keinginan. Kalau sudah keinginan, mesti berupaya untuk mendapatkan. Akhirnya jatuhe iman, jatuhe trisno, cinta kita itu terhadap tigang perkara tadi. Apalagi sudah nikah, punya anak, kerja, hidupnya, hatinya bergantung terhadap kehidupan dunia. Anak tuntutan bayar sekolah, istri tuntutan belanja, wis sebagai wong lanang ndak semumet. Temenan iki. Akhirnya kapan yo aku no kesempatan. Isok ninggalno kabeh kuwi, terus aku fokus belajar dan laku kholwat. Ternyata kebanyakan wis tuwek-tuwek arepe mat. Nggih. Udah, iku bersyukurlah panjenengan karena jenengan masih ada kesempatan sisa waktu umur jenengan, tapi Allah sudah mengkerentakkan hati Anda untuk lebih baik. Ketika hati manusia sudah terjerumus di dalam kenikmatan dunia dan bergantung kepada makhluk, maka disitulah yang namanya sukseslah misi nafsu tersebut. Apa misinya nafsu? Anda supaya kecantol, menyukai, bercinta terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kalau sudah terjebak di situ, misinya nafsu akan berhasil. Apa? Gelaplah hati. Visi dan misi itu beda, Pak. Visi adalah tujuan. Tujuan nafsu adalah bagaimana caranya ruh itu bersuka terhadap selain Allah. Ini proses. Setelah jenengan iki bersuka, wayastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau hati kita sudah, roh ini sudah kecantol menyukai kehidupan dunia, mewah-mewah, mesti menurut ayat itu alal akhirah. Hati jenengan gelap terhadap alam akhirat. Hatimu gelap terhadap Allah. Nah, ketika kegelapan sudah tersandang di dalam ruhaniyah kita, maka misinya nafsu itu apa misi? Akibat. Akibat dari semua apa yang kita lakukan. Udah berhasil. Nah sekarang Pak, mumpung perjalanan sampai kali kula masih ada sisa umur di dunia ini, udah kembalilah ke fitrah, sebab asalnya kita fitrah. Simple mawon. Bagaimana caranya kami ini bisa wa inna ilahi rojiun sebelum saya datangnya kematian. Mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum kau mati. Waqala aidan faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54. Bunuhlah iman-iman yang ada di dalam hatimu terhadap 3 perkara tadi. Bunuhlah. Nah, cara untuk bisa membunuh iman tersebut, cara untuk jenengan ini keluar dari kegelapan ini, kembali pada sistem tadi di depan saya katakan, berilmulah, belajarlah ilmu tauhid, lalu berlakulah ilmu tauhid, artinya kholwat dengan zikir wasilah yang sudah jenengan berikan Allah, nanti itu disebut zikir. Nanti ada tahapan zikir dalam kitab ini dengan terus menerus. Dengan cara itulah Anda akan bisa keluar dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah tadi di ayat 257 di awal ayat. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Cara untuk jenengan iki keluar dari kegelapan, jadikanlah Allahu utawi Gusti Allah iku waliyun sebagai tumpuanmu, persaksiamu, imanmu. Jikalau jenengan iki betul-betul estu mau menjadikan Allah sebagai imammu, yukhrijuhum, mongko yekti, mongko bakal ngetokake sapa Allah hum ing sira kabeh, maksudnya alladzina amanu, ngetokake minal dzulumati dari zona gelap ilan nur menuju zona yang terang bener. Dari jenengan iki alam dunia masuk ke alam akhirat.
inilah yang kata Rasulullah sebagai teladannya, jikalau kau wal yaumil akhirah masuk bisa ke alam akhirat, awakmu terlebih dahulu harus ada imangkana yarjullah. Hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Semua itu akan bisa terjadi wadakarollaha katsiran, dengan harus terus menerus berzikir. Lunas 2 bab sudah kami lunasi. Untuk masuk dalam sesi tanya jawab, monggo kami persilakan.